suasananya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa saya nggak ada, data saya tidak ada banyak di publik ya, karena memang selama 18 tahun dunianya memang di shadow atau di bayangan. Jadi baru 3-4 tahun ini aja kita boleh keluar gitu ya. Nah, nanti akan saya ceritakan kesananya, tapi sekarang kita masuk ke esensi dari diskusi kali ini gitu ya. Tadi latar belakang saya adalah saya 6 tahun kuliah di negeri seberang. Saya tidak tahu siapa yang membayari saya. Sampai pulang tahun 91 baru mengetahui bahwa sebuah lembaga intelijen di bawah Pak Benny Murdani lah yang membiayai selama ini. Dan sebuah pelajaran yang menarik setelah itu hingga saat ini gitu ya. Nah, dalam 25 tahun terakhir saya adalah pebisnis. Latar belakang saya adalah oil and gas bisnisnya. Jadi memang nggak banyak yang tidak di permukaan. Dan baru 5 tahun terakhir kita menggunakan sektor retail atau tepatnya dunia digital, ekonomi digital gitu ya. Nah, mengingat topiknya ini agak berat, jadi saya mencoba meringankan masalah global dulu. Sekali lagi ini Pak Buya Anwar Abbas, ini versi saya di mana saya adalah penggemar pembaca buku geoekonomik dan geostrategi. Saya dulu adalah mantan staf khusus Menteri Pertahanan. Kemudian selesai pensiun di 2019, jadi data-data saya banyak dapat dari Departemen Pertahanan, dari seluruh dunia tentunya, karena mungkin satu-satunya di Indonesia sebagai intelijen ekonomik. Hanya mungkin ya kita aja sedikit orangnya memahami intelijen ekonomi di bidang negara Indonesia ini gitu ya. Jadi disitulah saya banyak dapat data, dan buku-buku yang saya baca pun banyak geoekonomi dan geostrategi. Saya coba sederhanakan arti geoekonomi dan geostrategi. Disederhanakan ya, bukan berarti itu secara letterlek artinya itu. Geoekonomi adalah kekuatan geografi Indonesia untuk keuntungan ekonomi. Kemudian geopolitik adalah kekuatan geografi kita untuk keunggulan politik kita di foreign policy, untuk kebijakan luar negerinya. Jadi misalnya kritikan saya adalah dua kerajaan yang besar membuat Indonesia atau Nusantara kuat adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Keduanya adalah menguasai maritim, menguasai armada laut, mengontrol selat. Nah, di dunia ada 6 major strait, 2 termasuk Panama dan Suez gitu ya. Itu terusan. Tapi yang alami ada Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Malaka. Kenapa disebut major strait atau selat utama? Karena dilewati kapal internasional dan kapal dagang. 1 tahun kapal yang melewati Selat Malaka adalah 100.000 mother vessel, besar-besar. Dan isinya, Buya, bahwa kita tahu di utara Indonesia itu negaranya adalah negara produsen. China, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang adalah negara produsen. 20% produksinya itu dikirim ke North America atau Amerika Utara. 80% produksi negara-negara utara Indonesia itu dikirim ke Eropa Barat, Eropa Timur, ke Asia Barat, ke Afrika. Itu 80%-nya lewat selat di Indonesia. Ada yang lewat Selat Lombok, lewat Makassar, Lombok langsung, ada Selat Sunda langsung, ada yang lewat Selat Malaka dulu, berhenti di Port Kelang, Port Dickson, atau di Singapura gitu ya. Nah, tidak ada satupun sisi Indonesia. Dulu ada Pulau W. Ini yang sangat prihatin, karena sisi dalam dari Malaka itu adalah selat di sisi Indonesia. Apa yang terjadi kalau Buya Anwar Abbas sebagai Presiden Indonesia misalnya menutup seluruh selat di perairan di Indonesia, sehingga kapal-kapal dari utara itu muter Papua Nugini baru lewat selatan Indonesia, lewat ke Laut Hindia, itu 7 hari mereka ngebuang hampir 7% dari nilai biayanya. Tapi kalau lewat perairan di Indonesia, itu mereka kita bayar aja 1% sebagai bayar asuransi.
Karena maaf ya, kan kotorannya kita yang bersihin, kita nggak dapat apa-apa selama ini. Dan itu kita pernah hitung kalau 1% dari nilai barang yang 2 triliun atau 2.000 billion dolar itu nilainya hampir 200 billion, sama dengan pajak yang ibu kita yang pinter ini selalu memajaki. Bisa rakyat nggak bayar pajak, Bu ya. Nah, kenapa selama 7 presiden kita tidak pernah lakukan itu? Oh banyak, ada UNCLOS, ada kita dicegat dengan banyak peraturan maritim dan lain sebagainya gitu ya. Kita kalau mau menjadi negara berdaulat, ini adalah hak kita. Kita boleh selat itu milik kita, gitu. Kita boleh pajakin, atau mungkin kalau pajak kesannya sangar gitu ya. Kalau Hang Nadim, Hang Tua, kalau Sriwijaya, Prameswara, Majapahit itu dipajakin, di choking point-nya di Malaka dipajakin sama. Kalau kita bayar asuransi deh, bayar biaya kebersihan deh gitu ya, 1% nilai barang. Oke, kita buatlah sebuah lembaga, ya semacam SWF atau lembaganya Pak Luhut yang baru buat itu misalnya, lembaga ini adalah lembaga asuransi di mana 60%-nya milik Indonesia atau 70%-nya milik Indonesia, yang 15% milik Tiongkok, yang 15% lainnya milik Amerika misalnya. Tetap dibagilah permen itu. Kan di dalam foreign policy harus ada bagi permen gitu ya. Nah, dengan demikian kita berdaulat atas wilayah kita. Nah, itu geopolitik namanya, yang saya saat ini sangat mengkritik bagaimana kebijakan foreign policy kita ini kok mengikuti negara lain. Harusnya kita yang punya policy. Jadi contoh gini, karena itu insya Allah saya lagi buat buku, Bu ya, dan sahabat Muhammadiyah. Buku ini berjudul Redraw Map. Ini buku saya ke-15. Redraw Map tuh gini, map peta di draw. Jadi kalau Gajah Mada tidak pernah draw map bahwa ini Nusantara gitu ya, di mana sampai selatan Thailand, Malaysia, Filipina sampai Papua Nugini adalah wilayah Nusantara. Indonesia tidak pernah ada. Itu namanya draw map gitu ya. Tiongkok dengan obornya One Belt One Road itu membuat draw map. Ini dunia ini begini, semua go to Tiongkok. Jadi One Belt diikat dengan satu belt, One Road, satu jalan ke Beijing gitu ya. Itu dia punya mapnya. Amerika punya High Road gitu ya, punya map. Eropa punya gitu. Indonesia ini mapnya nggak pernah dibuat. Kita kena mapnya orang terus. Jadi Maritim Silk Road-nya kebijakan Tiongkok gitu kan. Lautnya laut kita loh. Kenapa kebijakan dia yang diambil gitu ya? Nah, kita harus redraw map gitu. Sampai saat ini udah 7 presiden kita menantang foreign policy-nya, kebijakan internasionalnya. Kapan draw map untuk membuat Indonesia berdaulat gitu ya? Itu contoh bahwa kita harus mengkritik. Untungnya saat ini kita bisa menggunakan sosial media sehingga kita mengedukasi pelan. Saya kalau terpikir tadinya kalau kita buat langsung 1 jam, 2 jam, bahasa Jawanya kelolotan mereka itu. Akhirnya 5 menit. Tapi saat ini saya dengan 7 profesor sudah merancang 1.500 video. Baru 500 video. Video ini akan berakhir kira-kira 2023. Kita harap pada saat itu mereka sudah bisa paham apa itu geopolitik, geoekonomi. Karena Buya, kita tahu sejak 98 Indonesia ini pendidikan moral Pancasilanya, PMP-nya, P4-nya itu luntur. Anak-anak sekarang yang usianya di bawah 35 tahun tidak memahami nasionalisme itu apa, patriotisme itu apa. Karena pelajarannya sangat hafalan, tidak embedded, tidak nempel di dirinya. Qurannya tidak hidup gitu ya kalau kita bilang gitu ya. Kalau teman-teman Muhammadiyah kan menghidupkan Quran, dirinya itu adalah Qurannya gitu. Nah, ini juga sama. Kita bernegaranya tuh patriotismenya itu tidak muncul gitu. Itu terjadi memang kita dibuat dalam tanda petik. Kemudian puncaknya adalah tahun 2002, Bu ya. Di mana Undang-Undang 45 diubah menjadi Undang-Undang 2002, dan boleh sahabat semua membuktikan bahwa saya adalah di tahun 2002 itu, malam itu memprotes keras. Mungkin Kak Baisnya waktu itu ingat Pak Ian Santoso, memprotes keras bahwa jangan sampai ubah Undang-Undang 45 jadi 2002. Dan ternyata hari itu terjadi, diubah Undang-Undang 2002.
Undang-Undang 2002 yang saya protes adalah hilangnya GBHR, garis besar haluan negara, sehingga kebijakannya saat ini adalah per 5 tahun tergantung pemerintahnya. Bukan kebijakan jangka panjang yang siapapun pemerintahnya ngikuti garis besar tadi. Gitu, rencana 100 tahun Indonesia menjadi negara superpower misalnya kayak gitu deh. Ini kita 5 tahun ngabisin anggaran saja, gitu ya. Itu perubahan pertama. Yang kedua, hilangnya fraksi TNI Polri di DPR. Bayangin, ada 2 juta sahabat kita, saudara kita, tidak punya suara. Padahal dia adalah garda terdepan pertahanan. Harusnya saya minta usul, balik lagi lah. 2-3% atau setiap satu fraksi ada satu TNI Polri gitu ya. Karena mereka punya Lemhanas, mereka ngerti apa itu bela negara. Sementara anggota DPR ini dengan bayar mereka jadi ke sana, mereka tahu apa tentang bela negara. Kalau ada fraksi TNI Polri, dan waktu keluar itu entah bagaimana sampai sekarang protesnya ini kok cuman sedikit orang yang menyadari bahwa itu pengebosan. Yang terakhir yang saya sedikit berat adalah pemilihan langsung one man, one vote. Buya Anwar Abbas, ahli ibadah, suaranya 1. Preman pemerkosa, suaranya juga 1. Di Indonesia ini banyakkan orang ahli ibadah atau ahli neraka gitu kan, yang dibayar aja belok gitu. Nah, harusnya tidak boleh Indonesia menggunakan popular vote, one man, one vote. Amerika negara besar, negara demokrasi aja tidak pakai one man, one vote, tetapi pakai bukan popular vote, tetapi pakai electoral vote. Misalnya, Buya Anwar Abbas sebagai seorang pimpinan Muhammadiyah, sarjana, suaranya bukan 1, tapi 4. Begitu membayar pajaknya sekian, suaranya 7. Jadi begitu orang-orang yang membayar pajak, taat pajak, segala macam, suaranya bukan 1, bisa 17, bisa 21, dia pemimpin pesantren. Pembobotan itu nanti kita standarkan sehingga sewaktu ada pemilihan, orang-orang yang punya suara atau pembobotan yang nilainya tinggi tadi, salah satunya dengan bayar pajak, kalau 1 miliar tambah 10 misalnya gitu ya, ini contoh aja, itu membuat kualitas. Jadi begitu disebut, wah dia 17 lu suaranya, wah dia 24 lu suaranya, yang lain 1 gitu ya. Nah, orang-orang yang punya suara atau electoral vote ini bisa membelokkan. Jadi misalnya zamannya Trump, itu dia secara populer vote kalah, Hillary menang. Tapi negara waktu itu mau perang sama Tiongkok, para orang-orang yang memiliki electoral vote yang suaranya besar tadi, itu udah Trump aja deh. Kayaknya kalau Hillary lawan Tiongkok lewat nih gitu ya. Sama waktu Biden juga, wah ini Trump udah nggak ini. Nah, itulah kalau orang-orang yang bernalar, berpendidikan, berpengaruh, suaranya jangan 1 gitu ya. Ini salah satu wacana yang saya anggap penting, dan itu diubah di tahun 2002. Jadi saat ini kita bukan Undang-Undang Dasar 45, tapi Undang-Undang Dasar 2002 gitu ya. Nah, karena itu wajib saya sebagai insan muslim mengingatkan apa yang saya tahu. Kalau saya anggap ini adalah national threat, ya kita bunyikan. Karena mungkin kita tidak punya power, tidak punya kekuasaan, ya kita mengeduket saja. Dan mengeduket pun ada yang menentang, challenge saja. Namanya juga keilmuan kok. Yang di-challenge adalah pengetahuan. Mungkin saya juga terbatas. Nah, dengan challenge-challenge begini, tantangan-tantangan keilmuan tentunya membuat sahabat semua menjadi lebih pintar, ya kan? Wah, buku apa nih yang si Mardigu baca? Oh, misalnya China Waters, bagaimana China mengontrol air di dunia ini, laut. Oh, dia bacanya referensinya itu. Oh, ini buku ini mengcounternya dan lain sebagainya. Itu sehat sekali gitu ya. Dialog-dialog seperti itu. Oke. Jadi itu adalah latar belakang kenapa saya menggunakan sosial media dengan 7 profesor doktor di belakang saya, yang benar-benar setiap minggu kami berdiskusi, kemudian jadi ada tim. Jadi bukan, saya nggak pinter lah sama sekali, saya cuma menarasikannya saja gitu ya. Nah, kemudian masuk tadi ke topik kita hari ini. Jadi ekonomi dunia ya, global itu kita bagi menjadi beberapa kategori. Jadi contoh, mengelola ekonomi dalam normal condition, kondisi normal, itu berbeda mengelola ekonomi pada saat krisis. Krisis itu ada krisis, ada depresi, ada Great Depression. Beda-beda.
Jadi waktu Great Depression tahun 30-an, solusinya printing money. Gitu ya. Kemudian ada economic at war. Itu berbeda lagi. War ini perang dunia pertama, perang dunia kedua. Economic at war ini lain lagi ngelolanya. Nah, war sekarang semakin modern, war itu bergeser lagi. Ada military war, seperti perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Korea, perang Vietnam, itu adalah military war. Kemudian ada perang Cold War, perang dingin, perang antara blok Soviet dengan blok Barat, itu perangnya spy war, perangnya perang intelijen, gitu. Dan senior-senior kita, Pak Beni, Pak Luhut, Bapak adalah orang-orang yang paham sekali perang psikologi, perang intelijen di zamannya Cold War, di mana James Bond lah ceritanya, semua orang punya pasukan bayangan atau spy gitu ya. Kemudian di 2016 di mana Trump menjadi presiden, pertama kali di dunia mendengar yang namanya perang ekonomi. Jadi financial war, tax war, perang pajak, perang bea masuk, perang dagang dan lain sebagainya. Ya, itu perangnya bukan bedil-bedilan gitu. Jadi di dunia Kementerian Pertahanan atau DoD atau Department of Defense ada 7 macam warfare atau perang. Ada military war, biological war, chemical war, information war, ada banyak gitu ya. Dan saat ini DoD kita, Department of Defense kita juga hanya kuatnya military war gitu ya. Nah, terus di 2020 perangnya berubah menjadi biological war gitu ya. Jadi dunia saat ini ada COVID-1, COVID-2, COVID-3, jangan sampai ada COVID-3 gitu ya. Di India itu kita kategorikan COVID-2 gitu. Nah, jadi kita bedakan lagi. Ekonomi dalam normal condition berbeda dengan krisis, berbeda dengan depresi, berbeda dengan Great Depression, berbeda dengan wartime gitu ya. Itu berbeda. Nah, karena itu saya mulai mengkritik kebijakan Menteri Keuangan adalah mulai di 2016, 2017 saya melihat kebijakan yang dia buat, kebijakan fiskal, pajak dan lain sebagainya itu di kondisi normal itu bagus. Tapi di kondisi abnormal, di kondisi war seperti trade war yang terjadi di zamannya itu, policy-nya harusnya nggak bisa defense, tapi offense. Offense itu menyerang itu adalah dengan printing money. Kan IMF lagi ngurus Barat, yang satu lagi, udah Indonesia kenapa harus membangun perlu dolar, saya pikir gitu. Kenapa nggak berbasis printing money? Nah, disitulah 2016, 2017 saya mulai mempromosikan printing money, dan mereka-mereka yang akademisi bilang, oh bisa inflasi. Benar, kalau di economic at normal. Nah, kita harus punya landasan sejarahnya. Jadi contoh, Perang Dunia Pertama berakhir di 1918. Kita tahu Jerman kalah perang. Setuju ya? Jerman kalah perang dan Jerman harus menanggung hutang dan beban biaya Perang Dunia Pertama. Jadi udah dia miskin, dipermalukan, harus bayar lagi, gitu. Tapi kita tahu 1936 Jerman menguasai Eropa. Benar ya? Hanya 15 tahun. Bagaimana cara Jerman membangun dari 1918 ke 1933 dalam 15 tahun? Dia punya segalanya yang dulu nggak punya. Apakah dari neraca perdagangan? Jadi neraca perdagangan impornya 5, ekspornya 10, untung 5. Dari 5 itu si Jerman membangun. Nggak mungkin. Gitu. Yang dilakukan adalah printing money berbasis military warfare. Jadi dia mencetak uang aja. Semuanya toh lokal punya gitu kan. Dia punya mesin, dia punya teknologi, dia punya orang pinter dan lain sebagainya, sehingga tahun 36 tepatnya dia mulai ofensif ke seluruh Eropa. 39 dia sudah menguasai Eropa gitu ya. Nah, dia karena over confidence saja nyerbu ke Rusia tahun 42, 43. Coba kalau dia nggak ke sana, dia menguasai Eropa sampai sekarang gitu ya. Tapi itu sejarah aja. Yang saya mau, nah, landasan dari berpikirnya si ekonomi Jerman tadi menjadi landasan
latar belakang MMT, Modern Monetary Theory. Kita lompat lagi. Tahun 45, Jepang rata tanah. Sejarah membuktikan dan terbukti, rata tanah. Tahun 1969, itu berapa tahun tuh? Dari 45 ke 69. 15 tahunan? Benar nggak? Tokyo mengadakan Olimpiade. Itu Olimpiade paling modern di masa itu. Dunia terkejut. Kok bisa Jepang membangun segini besar? Apakah dari mana? Gitu. Jepang melakukan hal yang sama. Nah, kemudian kita lompat lagi, tahun 71, Agustus 1971, Michael Hudson dari Hudson Institute menyarankan Nixon, udah lama, 2 tahun sebelumnya, untuk melepas gold atau jaminan emas terhadap dolar. Jadi mulai tahun 71, dolar di-print bukan berdasarkan nilai lindung emas, tetapi proyek. Proyeknya adalah hutang ke proyek-proyek nasionalnya dan hutang negara lain. Jadi nanti teman-teman PP Muhammadiyah, Anda bisa cek di Google yang namanya World Debt Clock. World Dunia Debt Hutang Clock. World Debt Clock. Itu setiap detik bunga dan pokoknya hutang dunia dicatat di situ, dan itulah underlying-nya IMF dan Federal Reserve untuk printing money. World Debt Clock. World-nya dunia, debt-nya hutang, clock.com. Pencet, di situ nanti ada keluar angkanya 71 triliun sekian gitu ya. Dan bunga per detiknya adalah 2 juta dolar sekian gitu. Terus, nah itulah underlying printing money IMF. Karena itu negaranya yang tidak berdaulat harus ngutang. Misalnya, ya kita sebut negara tetangga kita deh, jangan kita mah pintar gitu ya. Mereka ngutang, padahal Amerikanya printing money gitu kan, berdasarkan proyek di negara Indonesia. Maaf, negara tetangga aja lebih enak. Jadi, kedua adalah di 1989, ini ada buku menarik Bu ya, judulnya The Secret Meeting That Changed China. Buku ini menarik sekali. Tahun 1989, Deng Xiaoping dihadapi dengan 12 politbiro, 12 jenderal politbiro dari PKC, Partai Komunis Cina, yang menyatakan Anda akan ikut demokrasinya Amerika yang waktu tahun 84 dengan Reagan dia tanda tangani, atau kita membuat kebijakan sendiri, tidak pola barat, tetapi kita menggunakan strategi printing money. Oke. Mengapa begitu? Karena Michael Hudson dari Hudson Institute sejak tahun 85 sampai 95 dia adalah guru besar di Peking University. Dialah yang mengintroduce printing money berbasis project, berunderlying project. Michael Hudson. Jadi Xi Jinping saat ini yang menjadi presiden Partai Komunis Cina dan pemimpin tertinggi Tiongkok adalah muridnya Michael Hudson. Dan Michael Hudson inilah pencetus MMT, Modern Monetary Theory, yang tahun 70-an diadopsi oleh Nixon untuk printing money-nya dolar. Jadi landasan saya mengajukan pemerintah Indonesia saat ini untuk printing money berbasis proyek. Janganlah proyek infrastruktur yang semennya juga buatan Indonesia, buatan Indonesia, besinya buatan Indonesia, tenaga kerja Indonesia. Kenapa masih pakai tenaga kerja Tiongkok, uangnya Tiongkok, teknologi Tiongkok? Itu yang saya tanyakan. Kalau nggak punya uang, printing money, gitu ya. Kenapa? Karena kondisinya dalam war. Kondisinya kategorinya war, dalam perang dagang, perang segala macam. Nah, itulah prinsip yang saya usulkan, dan latar belakangnya adalah Perang Dunia Pertamanya Jerman, Perang Dunia Keduanya Jepang, tahun 71 printing money, lepasnya dolar dari gold, dan tahun 89 di mana 20 tahun kemudian China punya Olimpiade 2008, 20 tahun dunia shock, dalam 20 tahun China mendarat kok segitu besar gitu ya, mulainya tahun 89. 20 tahun kemudian 2008 itulah
dia mendeklar menjadi negara modern gitu ya. Jadi kalau Indonesia 2045 ingin menjadi negara besar, menjadi negara superpower, karena kita memiliki semua sarana untuk menjadi negara superpower, maka saya menyarankan kita harus punya grand design, menghitung cost accounting, berapa yang dibutuhkan Indonesia untuk menjadi negara superpower di tahun 2045. Karena itu kita ya di tempat kami, saya juga menawarkan Muhammadiyah untuk membuat grand plan Indonesia 2045, dan printing money-nya adalah sekarang dipimpin oleh Buya gitu ya. Saya pikir sahabat Muhammadiyah, Buya Anwar Yusuf dan Pak Muher segala macam, mungkin monolog saya berhenti di sini dulu. Kita lanjutkan dengan dialog-dialog kecil, mungkin lebih cair suasana. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.